Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak yang kami hormati, para peserta diskusi virtual pada sore ini. Selamat datang Pak Emil, Pak Adi, Pak Sukoco. Di sini juga hadir bapak-bapak yang lain termasuk Presiden dan Sekjen Diaspora. Presidennya Mas Ardi, Sekjennya antara Mas Bagus sama Mas Roni, belum ditentukan. Ini adalah kali kesekian diskusi diaspora, campur-campur di dalamnya. Kadang-kadang kita bicara tentang ilmu sains dan suatu ketika juga bicara tentang agama, dan hari ini kebetulan tentang tausiah yang terkait dengan agama. Materi besarnya yang akan dibawakan narasumber kita kali ini adalah Pak Budi Purwadi. Materi yang akan dibawakan tema besarnya adalah melawan resistensi diri. Kemudian tema kecilnya, subtemanya adalah membangun imunitas terhadap resistensi diri untuk menjadi muflihun. Dan bapak-bapak sekalian, perkenalkan saya Muhammad Hasan Afandi. Sejak 2013 dipekerjakan di Kementerian Agama setelah sekian tahun berada di BPS. Dan pada sore ini saya menjadi moderator untuk mengantarkan Pak Budi Purwadi membawakan materi tausiah kali ini. Ada tiga kata penting yang kemudian saya coba ambil dari tema dan subtema pada sore ini adalah, pertama adalah kata melawan, kemudian resistensi diri, dan terakhir adalah al-muflihun. Melawan itu ya berarti gimana caranya membuat menjadi tidak gitu, atau berkesan untuk kemudian sekuat tenaga menjadi tidak resisten, resistensi diri, melawan resistensi diri, melawan ketidakmampuan diri untuk kemudian berubah menjadi al-muflihun. Al-muflihun itu nanti mungkin Pak Budi Purwadi akan menerangkan lebih detail, lebih jelas tentang kata ini. Kalau kita rujuk dari Al-Quran itu sejauh ini diterjemahkan adalah golongan orang-orang yang beruntung, kemudian mendapat hidayah, dan juga beberapa kemudian yang menafsirkan atau menerjemahkan dengan kata yang sejenis juga. Tidak berpanjang lebar, saya kemudian kami mintakan waktu kepada Pak Budi Purwadi untuk kemudian menyampaikan tausiahnya sesuai dengan tema dan subtema yang sudah direncanakan. Kami berikan waktu selama 45 menit Pak Budi, sampai 16.50, dan setelah itu kita punya kesempatan untuk berdiskusi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama. Silahkan Pak Budi Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi pemateri yang keempat atau keempat dalam bulan Ramadan ini. Dua materi sebelum saya, judulnya memang saya perhatikan berbau statistik ya. Misalnya probabilitas masuk surga, kemudian kemarin SWOT menghadapi setan. Nah, saya tidak mengambil istilah statistik, tapi mengambil istilah dari manajemen.
resistensi diri, melawan resistensi diri itu adalah judul bab terakhir dari buku saya yang diterbitkan oleh Gramedia ini, yang berjudul Big Success Strategy. Ya. Jadi dalam bab terakhir itu, jadi buku Big Success Strategy itu merupakan gabungan antara manajemen strategi, manajemen kinerja, balance scorecard, kemudian manajemen perubahan. Tapi saya ubah atau saya modifikasi bukan untuk keperluan manajemen atau organisasi, tapi untuk keperluan diri pribadi atau orang perorangan. Nah, resistensi diri ini berasal dari pelajaran atau ya ilmu manajemen perubahan. Kebetulan sebelum pensiun saya ikut ya membantu merancang reformasi birokrasi di BPS, salah satunya mengenai manajemen perubahan. Nah, marilah kita buka ini apa namanya, screenshot share screen-nya. Tunggu sebentar. Mana dia itu yang mana dia? Sorry. Ya. Dilihat dari judulnya, melawan resistensi diri. Nah, dalam subjudul itu kan membangun imunitas terhadap resistensi. Sebetulnya dalam masa pandemi ini istilah imunitas sangat populer, ya. Sebetulnya imunitas itu adalah resistensi juga, resistensi terhadap virus. Jadi di sini ada 2 kali resistensi. Membangun imunitas terhadap resistensi berarti membangun resistensi terhadap resistensi juga, yaitu resistensi untuk menjadi muflihun. Nah, dalam buku saya sebetulnya resistensi untuk menjadi sukses, karena bukunya kan mengenai sukses. Tapi ini tidak terlalu berbeda karena ya sukses itu dalam bahasa Arab bisa al-falah. Kalau 5 kali sehari dalam 1 hari, ya 5 kali kita mendengarkan azan. Nah, Pak Sukoco juga suka azan di musola itu tempat kami mengaji. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nah, jadi hayya 'alal falah dibacakan, diserukan setelah hayya 'alal shalah. Sebetulnya ada kaitannya, tapi nanti kita bahas. Falah itu katanya berarti keberuntungan, bisa kemenangan, kesuksesan, itu salah ketik sedikit, kesuksesan dan keselamatan. Tapi kalau kesuksesan saja itu hanya duniawi, maka di sini ditambahkan kata hakiki, berarti keberuntungan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi kalau dibilang keselamatan berarti masuk surga, terbebas dari neraka. Jadi kalau kita mendengarkan azan sampai 5 kali, berarti kita tiap hari diajak untuk menjadi sukses, meraih kesuksesan, meraih al-falah. Nah, sekarang di slide ini kita jelaskan apa itu muflihun. Muflihun pasti orangnya, ya kan? Ini fa'ilnya, orang yang mendapatkan kesuksesan itu al-falah. Yang al-falah dia adalah muflihun. Nah, muflihun itu tidak sembarangan orang. Muflihun adalah orang yang mendapatkan huda. Nah, itu di Al-Baqarah dari 1 sampai 5 dijelaskan. Hudan bukan sembarangan huda, tetapi huda lil muttaqin. Jadi orang yang muflihun pasti dia sudah mendapatkan huda. Huda lil muttaqin. Bukan huda untuk lil munafikin. Bukan hudan lil kafirun. Nah, muflihun pasti muttaqin. Dan juga kalau kita ciri-ciri yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu ciri-ciri hudan lil muflihun, yaitu mempercayai yang gaib, ya kan? Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, ya. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, menafkahkan rezeki, mempercayai kutubillah, kitab-kitab Allah, baik yang Al-Quran maupun yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran,
dan meyakini hari akhirat. Itulah muflihun. Jadi orang-orang yang mendapatkan al-falah kita sebutkan sebagai muflihun. Nah, muflihun inilah yang dari tema saya ini yang akan menghadapi calon-calon muflihun inilah yang akan menghadapi resistensi. Nah, bagaimana bentuk resistensinya nanti kita lihat. Bapak-bapak sekalian, muflihun itu seolah-olah kan perorangan. Misalnya Pak Ahmad, Pak Muhtar menjadi muflih. Kalau mufrad kan muflih tunggal, kalau muflihun perorangan. Muflihun itu bisa jadi komunitas muflihun, jadi sekumpulan orang muflihun, masyarakat muflihun, bisa lebih besar lagi ummatan muflihun. Nah, di sini di Ali Imran ayat 104 itu ada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Nah, jadi umat muflihun itu harus dibentuk bersama-sama, tidak bisa perorangan. Jadi umat muflihun bersama-sama kompak amar ma'ruf, nahi munkar, ya, nahi munkar dan bersama-sama. Nah, domirnya itu hum, ya kan? Muflihun, domirnya hum, artinya itu adalah mereka. Mereka itu rame-rame, nggak bisa kita membentuk umat yang muflihun sendirian. Ini di sini karena di sini ada kata wal takum minkum, di antara kamu ada umat. Jadi ada begitu banyaknya umat manusia. Itu ada sebagian bersatu padu menjadi umat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sehingga mereka disebut ulaika humul muflihun, ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, kalau kita mau beruntung memang kita harus punya petunjuk yang tadi namanya hudal lil muttaqin. Nah, untuk menjadi muflihun itu perlu usaha, perlu perjuangan, perlu apa lagi? Strategi, ya, nggak bisa sembarangan, jadi diperlukan saran-saran. Nah, kalau kita mau serius, ya, kalau mau serius mencapai cita-cita itu harus dirinci sasaran-sasaran kita mau jadi apa, seperti apa muflihunnya. Kemudian dibikin strategi untuk setiap sasaran, dibikin roadmap tahun berapa bagaimana, tahun bulan apa bagaimana, tahun misalnya tahun depan kita puasa Senin Kemis, tahun depannya lagi tahun puasa Daud misalnya. Itu dibuat, tulis rencana-rencana itu. Kemudian kalau kita mengikuti reformasi birokrasi, ada quick win juga, quick win. Jadi bagaimana supaya dalam waktu singkat kita sudah menjadi muflihun walaupun belum 100%. Nah, saya buka berikutnya, coba ya. Nah, sebetulnya ada lagi ayat yang berkaitan dengan muflihun. Kalau tadi di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu kalau menurut saya adalah tanda-tanda muflihun secara garis besar. Nah, ada juga kalau di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 ini dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi beriman di Al-Baqarah tadi sudah jelas dia termasuk muflihun. Tapi muflihun yang di surah Al-Mu'minun ini dirinci lagi. Yang seperti apa? Nah, jadi dikatakan qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, dan seterusnya. Menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, kecuali titik-titik, ya kan? Kecuali kalau Pak Emil nih orang Padang bilang kecuali tarpakso, tarpakso. Sebetulnya ada yang menerjemahkannya begini, memelihara kemaluan. Itu nanti bisa salah persepsi, memelihara berarti nanti dikasih obat, ya kan? Dielus-elus. Nah, itu salah. Jadi yang sini maksudnya kita jangan
Jangan menggunakan sholat itu untuk hal-hal yang tidak baik kecuali kepada istri illa azwajihim au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak beliat atau hamba sahaya yang kau miliki. Juga menjaga amanat dan janji memelihara sholat. Ini saya tidak akan uraikan satu-satu karena ini berarti kita sama saja belajar semua urusan agama kita kan, sholat, zakat, semua. Nah, untuk menjadi muflihun perlu usaha, ya kan? Tadi saya sudah sebut perjuangan, strategi. Itu memerlukan perjalanan panjang. Ada yang sudah umur 67 juga belum muflihun, bisa baru setengah muflihun atau baru 75%. Nah, oleh sebab itu kita jangan putus asa untuk memperjuangkan diri menjadi seorang muflihun walaupun banyak resistensi dari dalam diri kita sendiri. Ini coba dilihat. Nah, apa itu? Perjalananku menuju al-falah. Perjalananku menuju al-falah. Ya, al-falah. Itu ada panah 3. Jadi bisa kita terlambat menjadi muflihun karena banyak hambatan-hambatan. Mungkin udah umur berapa tadi? 67, 71. Belum juga jadi muflihun yang sebenar-benarnya. Tapi ada yang langsung tercapai. Ada juga terbengkalai di situ tulisannya berarti dia tidak berhasil menjadi muflihun. Padahal kalau kita lihat dia sudah naik motor ngebut ya, ngebut. Ini yang membuat karikatur ini adalah Maulana Faris, teman kita juga sekarang kalau nggak salah di Humas BPS. Coba kita lihat lagi. Nah, apa itu resisten? Ya, itu kalau dari segi bahasa macam-macam ya. Ada sikap bertahan, nggak mau, melawan, menentang, menampik, menolak, menyanggah, menghalau. Kalau dalam bahasa gampangnya nih, ogah gitu aja. Ogah malas ngapain? Berat-berat amat gitu. Buat apa? Ya itulah bahasa gampangnya. Tapi kalau bahasa ilmiahnya begitu, sikap bertahan, melawan, menentang, menampik. Nah, jadi kalau kita lanjutkan mengenai resistensi diri, penolakan ya, penolakan dan keengganan yang muncul pada individu terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam dan seruan amal ma'ruf wa nahi munkar dan nahi munkar. Jadi orang dari dalam dirinya itu ada perasaan menolak. Kalau nggak menolak ya enggan, malas untuk melakukan amaliyah Ramadan, untuk melakukan amaliyah sehari-hari. Ya. Apalagi disuruh untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu agak susah karena berkaitan dengan orang lain, dengan kelompok lain. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya terhadap diri kita. Kalau terhadap diri kita saja sudah susah, bagaimana kalau kita diminta untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian resistensi itu ada resistensi, ada yang ringan, ada yang stadium 3. Jadi orang berat ya, udah karatan. Ada juga yang masih bisa disembuhkan dengan baik-baiknya. Nah, sekarang sumber resistensi tadi yang disebut kebiasaan. Yang gampang misalnya kebiasaan menunda sholat. Sholat kita biasa tunda-tunda. Itu juga suatu kebiasaan. Untuk merubahnya susah. Saya juga dulu pernah begitu. Di depan rumah saya masjid. Tapi kalau saya sholat subuh udah hampir mulai baru saya keluar rumah. Nah, itu kan suatu kebiasaan. Ya. Kemudian sumber berikutnya namanya penafsiran, persepsi, hipotesa. Nah, namanya orang statistik, ya saya selipkan juga kata hipotesa, ya kan? Harus dong. Jadi penafsiran, persepsi itu misalnya ya, dalam pikiran kita, dalam penafsiran kita, waris tidak adil. Ya? Misalnya hukum waris tidak adil, itu kan kebanyakan penafsiran yang berbeda atau persepsi. Juga ada yang bilang perempuan tidak bebas. Nah, kalau sekarang di Arab Saudi sudah mulai dikasih pembebasan dengan misalnya boleh menyetir mobil. Nah, itu kan
menimbulkan persepsi-persepsi. Juga ada yang bilang bank syariah sama saja sama bank konvensional, mahal juga. Nah, itu termasuk penafsiran persepsi yang mengganggu pikiran kita. Sama aja, buat apa kita jadi orang yang taat? Sama juga katanya gitu ya. Nah, kemudian tentunya juga bisa juga persepsi itu muncul melihat orang lain. Misalnya itu taipan-taipan, ada yang bilang naga 9, naga 12, itu dia nggak berdoa, dia nggak puasa, dia nggak sholat, tapi dia kekayaannya triliunan. Nah, itu juga sebetulnya menjadikan kita berpikir, buat apa kita capek-capek sholat, berdoa tengah malam. Nah, itu termasuk penafsiran, persepsi, dan hipotesa. Kemudian berikutnya pengetahuan dan budaya non-Islam. Jadi orang dalam pikirannya sering membandingkan iptek dan budaya non-Islam dengan ajaran Islam. Misalnya kalau yang ngerti astronomi, dia banding-bandingkan ayat yang berkaitan dengan bulan bintang dengan ilmu astronomi. Yang mengerti biologi, dia cari-cari ayat biologi. Nah, kok begini, kok begini. Itu juga menimbulkan resistensi. Kemudian ada lagi konflik nih ya, konflik kepentingan dunia dan akhirat. Jadi karena adanya konflik, maksudnya konflik kepentingan, mana yang lebih penting, kita mengejar dunianya dulu atau akhiratnya dulu, sehingga alokasi waktu untuk dunia, untuk bisnis, itu bisa dikalahkan dengan alokasi yang kita berikan untuk sholat malam misalnya. Karena biasanya para bisnismen itu bangunnya siang. Ada kalau dia udah sholat malam, disuruh lagi sholat malam, padahal dia udah, enggak, maksudnya dia rapat sampai malam, kemudian diminta lagi sholat malam. Habis waktu saya. Nah, itu kan konflik kepentingan antara dunia dan akhirat. Kemudian rasa nyaman dan aman terganggu. Bisnis, kalau ada orang yang mempunyai bisnis misalnya yang berbau haram, sudah maju, kemudian diingatkan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keharaman, kehalalan, dia merasa nggak nyaman lagi nih. Nah, begitulah. Coba kita lanjutkan berikutnya. Kalau hampir waktunya habis, kasih tahu ya, saya nggak pegang jam. Nah, kemudian resistensi diri itu cerminan lemah iman. Jadi cermin dari lemah iman itu, cerminan dari lemah iman itu berupa resistensi diri. Atau bisa dibalik, resistensi diri, cerminan dari lemah iman. Nah, tanda lemah iman itu kalau kita baca banyak, ada yang bilang 22, 20. Nah, saya pilih-pilih yang berkaitan dengan muflihun. Nah, saya pilih-pilihin. Jadi di sini ada misalnya yang pertama, malas melaksanakan amal kebajikan dan cenderung meremehkannya, terutama amal nafilah atau tambahan. Maksudnya amal-amal sunnah, nafilah, itu orang meremehkannya, nggak usah, pokoknya yang wajib aja lah. Saya belum sempat melakukan yang sunnah-sunnah. Ini ada contoh, ada ayat di An-Nisa 142 bunyinya, wa iza qamu ila sholati qamu sukara. Apabila dia berdiri untuk sholat, maka berdirinya malas-malasan. Nah, itu salah satu ya, menunjukkan adanya kemalasan dalam beribadah. Kemudian mempertanyakan bobot keharaman, berat ringan dosa. Dosa dianggap ini, beratnya nih. Oh gini, misalnya contohnya mempertanyakan, ini berapa persen ke alkoholnya nih? Cuma 2%. Asal jangan 10%. Gitu. Jadi ditimbang-timbang. Ada juga yang meremehkan dosa kecil. Dosa kecil. Dosa yang dianggap biasa. Nah, menurut para ulama itu dosa yang dianggap biasa, misalnya ghibah, riya, tidak bayar utang, menerima suap, itu masih termasuk dosa kecil. Tapi sebetulnya kalau dosa kecil ditumpuk terus, ya kan, dosa kecil bertumpuk terus-menerus dan terang-terangan, itu akan menjadi besar juga, berat juga, ya. Kalau yang sehari-hari, dosa kecil sehari-hari itu misalnya berkata kotor, lebay, mengolok-olok, terlambat, tepati janji, itu termasuk. Kemudian tidak menjauhkan yang makruh dan syubhat. Ini misalnya ketika puasa menyelam, masuk ke air nyelam, cicipi makanan, ghibah, berkumur-kumur, itu juga yang makruh.
Yang syubhat, ragu, wudhu istiaja batal kan ya? Ya kalau syubhat kan katanya pilih yang tidak syubhat, meninggalkan yang syubhat, ya sudah, anggap aja batal. Rakaat 2 apa 3? Ambil yang 2. Nah, itu kalau yang syubhat. Dan ada yang lebih berat lagi, misalnya beli ayam potong kepada non muslim, itu kan juga syubhat, tinggalkan yang syubhat. Kita lanjutkan terus. Tanda lemah iman, perbuatan dosa jadi kebiasaan. Ini ada jadi kebiasaan. Oke. Beribadah sekedar rutinitas, melepas kewajiban tanpa ruh, tanpa ada rasa apa ya, hanya sebagai kewajiban, dia tidak ada khusyuk sama sekali. Terus kemudian ini saya tulisnya tidak wajilat qulubuhum, bukan menjilat ya, tidak wajilat qulubuhum, tidak tergetar hati dengan peringatan dalam Al-Quran, wasyiro wa naziro, maupun peringatan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Itu kan waiza apa tadi Pak Emil jagonya nih ya kan? Innamal mu'minuna allazi iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, ini dia nggak begitu karena dia kena penyakit yang tadi, resistensi di dalam dirinya, atau memang nggak ngerti ayatnya kan. Kemudian mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat, tidak satunya kata dengan perbuatan. Ada ayatnya. Jarkoni. Hah? Jarkoni, Pak. Oh ya, jarang apa? Jarkoni. Singkatan apa tuh? Iso ngajar, iso nglakoni. Itu dia. Ini jawab Pak Adang ini, mengingkari janji itu termasuk boros, mubazir, konsumtif, juga berlebihan sibuk dalam urusan dunia, itu semua tanda-tanda apa? Tanda-tanda lemah iman. Nah, sekarang bagaimana kita melawan resistensi diri? Nih, ada karikaturnya. Di sini ada orang tidur, malas bangun. Kemudian itu supaya melawan resistensi diri, tidak mau bangun pagi, itu dia pasang itu stiker apa? Stiker poster di dindingnya. Semangat, semangat maksudnya supaya kalau lihat tuh poster itu dia jadi bersemangat. Tapi tetap aja itu kepalanya ditutup dengan bantal. Berarti dia masih belum bisa melawan, ya kan? Nah, ini nggak panjang lagi. Kemudian mengenai resistensi ringan. Kalau ringan itu, ini kalau secara psikologi itu dengan melakukan swasaran otosugesti, ya. Malah ada yang swasaran itu terdiri dari, ya, yang pertama yang benar-benar ampuh nih, yang saya nggak ada di tempat lain, cuma ada di buku saya tulis, yaitu metode sujud. Jadi kalau kita menghadapi masalah keagamaan maupun bukan, itu kita sujud seperti orang sholat, mata dibuka, arahkan ke pangkal hidung, tarik nafas 3 kali panjang, kemudian ngomong kepada diri sendiri, hai, kalau misalnya nama saya Budi, hai Budi, apa-apaan kamu jam segini belum bangun, apa-apaan kamu di depan rumahmu masjid sedang dibangun tidak mau menyumbang. Itu jadi berkali-kali katakan seperti itu namanya otosugesti, mensugesti diri sendiri. Nah, yaitu swasaran. Jadi ada beberapa cara, ada yang ngomong di depan cermin, bikin tulisan-tulisan dibaca. Nah, dan ada saya tambahkan di sini berdoa. Ini doanya yang Pak Emil sering baca ini, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingat Engkau dan selalu bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadat kepadamu. Nah, itu kita itu semacam swasaran juga itu, atau sugesti pada kita, ya Allah, tolong aku agar aku selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur, selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu masih yang ringan-ringan masih bisa ya. Yang kedua, membuat alat bantu untuk mengingatkan, memotivasi seperti poster, stiker. Kita pasang poster, stiker. Nah, itu mudah-mudahan misalnya ditulis di dinding. Bangun pagi, nah gitu kan. Puasa Senin Kamis ditulis, itu mengingatkan. Jadi kita bisa merubah diri, melawan resistensi. Kemudian kalau yang berat,
Yang berat nih. Pertama, ya, ada catatan baru nih. Yang pertama, kalau yang berat ya Pak, pertama kita muhasabah. Muhasabah itu melakukan evaluasi, membersihkan diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, bukan diisap ya, dihisablah, hitunglah, perhitungkanlah kesalahan-kesalahan kamu sebelum kamu diperhitungkan. Nah, jadi kalau untuk muhasabah, kita nggak harus menunggu acara muhasabah yang dipimpin oleh seorang ustadz. Misalnya waktu mau pergi haji atau waktu sekarang nih apa yang di masjid malam-malam iktikaf, itu ada ustadz yang memimpin muhasabah. Yang mereka kalau yang dipimpin oleh ustadz, muhasabah untuk kesalahan-kesalahan yang bersifat umum. Ya Allah, aku telah menyakiti ibuku. Nah, begitu. Itu namanya muhasabah yang rame-rame. Nah, sebetulnya muhasabah nggak harus menunggu seorang ustadz membimbing. Itu cukup sebelum tidur, sambil tidur ingat-ingat dari pagi ada kesalahan-kesalahan apa. Kita ingat-ingat, kemudian kita introspeksi, memperhatikan, merenungkan kesalahan yang telah diperbuat. Nah, dalam tasawuf itu nggak cukup muhasabah, ditambah lagi apa namanya muraqabah. Muhasabah dan muraqabah. Muraqabah berarti merasa ya selalu diawasi Allah. Takut melakukan keburukan-keburukan karena merasa diawasi. Nah, itu kan sesuai dengan ihsan ya. Ihsan itu definisinya kan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi merasa dilihat. Nah, kalau kita yakin nggak bisa melihat, pasti nggak bisa lihat. Nah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu juga termasuk muraqabah. Kemudian kita diminta mendalami dalam kurung memperkuat akidah. Nah, itu juga panjang pembahasannya kalau dia melakukan, jadi meyakini. Jadi kita kembali ke pelajaran apa, misalnya mengesahkan Allah, yaitu mengesahkan zatnya, mengesahkan apa tuh zat, apalagi Pak Emil, 20 ya sifat 20 lah. Kita harus yakin bahwa ya bahwa Allah lah yang mengatur segalanya, ya dari fil samawati wal ardi adalah ciptaan Allah, Allah yang mengaturnya. Nah, ini saya kalau nggak salah dulu baca buku Pak Amin Rais sebelum jadi pejabat apa-apa, itu kita bisa menggunakan pola kalimat la ilaha illallah. Kan di situ ada la. La, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bahasa Inggrisnya kan nothing titik-titik but. Nah, ini kalimat ini dipakai oleh kita untuk mengesahkan Allah, untuk memperkuat akidah kita. Yaitu misalnya contoh, tidak ada yang menciptakan dunia ini selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Tidak ada yang maha pengasih selain Allah. Itu pola kalimatnya itu kita pakai. Maka kita biasa akan tenang. Apalagi dalam keadaan susah ya. Kalau lagi gundah gulana, misalnya kehilangan apa, oh tidak ada yang dapat menggantikan kehilangan ini selain Allah. Itu kita pakai itu kalimat-kalimat tauhid itu untuk memperkuat diri kita. Kemudian nomor 3, menghilangkan tanda-tanda kelemahan iman yang sudah disebutkan di depan. Yang keempat, ini melecut diri dengan bantuan orang lain. Nah, ini agak jarang dilakukan orang, ya. Melecut diri dengan bantuan orang lain, maksudnya kita kasih tahu kepada orang lain, ini kok saya kalau bangun subuh susah ya, tolong ya bangunin, pasang alarm, atau kalau kita mau apalagi melakukan sesuatu, saya susah nih meninggalkan perjudian, tolong dong. Nah, nanti orang lain itu yang mengingatkan kita minta bantuan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan orang yang mau membantu kita. Katanya sahabat yang sejati adalah sahabat yang mau mengingatkan kekurangan kita. Saya kira nggak jauh lagi. Nah, udah hampir selesai ya. Hampir selesai. Ini ada ini nih. Ada kata-kata tidak berhenti pada niat.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad, kita akan Innamal a'malu binniyat. Iya. Nah, kan di situ ada kata manawa ya. Likulli imri'in ma nawa. Iya. Nah, jadi tiap-tiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita mendapat sesuatu yang sesuai diniatkan, manawa. Jika dan hanya jika niat dijalankan, nggak dapat apa-apa. Jadi harus ada action, ya kan? Setuju kan? Nah, saya tanya nih, setuju kan? Setuju. Dan di sini terakhir nih ada pantun. Ini udah berapa menit? Saya nggak tahu ya. Ada pantun. Nah, ini tunggu. Belum banyak ya, belum 45 menit ya. Ada tungku terbuat dari tanah liat, ya, dipakai untuk masak ketupat. Siapa berhenti pada niat, al-falah tentu tak akan didapat. Nah, begitu. Nah, jadi saya kira itu aja, ditutup dengan pantun. Jadi nggak 45 menit juga nggak apa-apa. Jadi selamat kita menjalankan ibadah syaum. Saya kira saya cukupkan. Nanti kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, bukan ditanyakan, didiskusikan, kita bisa saling share, ya, sehingga materi ini bisa menjadi makin matang, makin lengkap. Kalau istilah Pak Enil itu mendalam dan komprehensif. Jadi mendalam. Jadi kalau kita cuma komprehensif, menyeluruh, ini kan menyeluruh kayaknya ya, macam-macam, tapi nggak ada yang mendalam. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendalami dan membuatnya menjadi komprehensif. Sekarang saya tutup dulu nih, stop share. Kecepatan apa kelamaan nggak tahu. Nah, saya kira cukup. Kembalikan kepada moderator. Pak apa tadi, Hasan? Afandi, Pak. Afandi. Iya. Terima kasih Pak Budi Purwadi telah menyampaikan tausiahnya dari tema pada sore ini, melawan resistensi diri untuk menjadi orang yang bagian dari al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan kemenangan. Ada beberapa catatan saya selaku moderator. Al-muflihun itu tidak serta-merta diberikan menurut Pak Budi Purwadi. Itu harus diraih dengan payah, diraih dengan usaha yang kuat, dan perjalanannya itu akan panjang. Dan diperlukan strategi untuk menjadi bagian dari al-muflihun itu. Nah, sementara di satu sisi, kita memiliki bagaimanapun secara naluri itu ada juga yang memiliki penolakan diri atau keinginan untuk berubah, yang bisa bersumber dari kebiasaan, karena ketidaktahuan, karena salah penafsiran, karena salah persepsi, karena konflik kepentingan, dan ada juga yang karena rasa nyamannya terganggu ketika kemudian kok harus berubah gitu. Change management kan juga bicara tentang hal itu juga ya Pak ya. Pindah dari zona nyaman itu berat sekali rasanya gitu. Kemudian di situ tadi Pak Budi Purwadi juga menyampaikan tentang gimana sih cara kemudian melawannya. Kalau yang ringan-ringan sih cukup dengan berdoa, autosugesti, atau kemudian mengingatkan dengan poster, mengingatkan dengan tulisan-tulisan. Kalau sudah agak berat, stadium apa Pak? Stadium 3 ya Pak ya? Seperti kanker saja gitu kan. Kalau sudah agak berat, apa harus dilakukan untuk melawannya? Ya bisa bermuhasabah, menilai, menghitung diri sendiri, mengingat diri sendiri lagi, kemudian mendalami ilmu-ilmu agama, menghilangkan tanda-tanda kelemahan iman, dan kemudian jika diperlukan juga perlu juga meminta bantuan kepada orang lain yang kita percaya, sehingga kita bisa juga melakukan perubahan diri tadi. Itu poin-poin yang kami catat. Bapak Ibu, di sini juga ada Ibu Pak Budi yang juga hadir. Ada Ibu Budiasi, ada juga tadi saya lihat Bu Sri Diwaryati juga hadir di sini. Jadi tidak hanya bapak-bapak Pak, tapi juga ibu juga hadir di sini. Silahkan jika ingin bertanya bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau dalam bahasa Arab yang diperlukan. Karena tadi Pak Budi juga menyampaikan juga mendalami tentang bahasa Arab.
sampai tadi menjelaskan tentang domir, mufrad dan fa'il gitu. Pak Emil mungkin sangat paham tentang hal ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, yang bagi yang mau izin Mas Afandi, Mas Hasan Afandi. Pak Gancang. Pak Gancang silakan Mas. Mana kabar Pak Gancang? Alhamdulillah Pak Gancang. Alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya sampaikan terima kasih ke Mas Bagus Sumargo yang selalu jawil saya ngajakin kegiatan-kegiatan yang positif. Pak Budi Purwadi, terima kasih atas ilmunya. Saya ingin mengklarifikasi lebih dalam mengenai muhasabah ini. Jadi kalau Nabi Musa itu beliau di Bukit Tua yang di sana ada api. Ya, Nabi Muhammad itu ternyata di gua, di dalam gua, ya kan. Jadi beliau itu di satu tempat yang sunyi, sepi, gitu. Nah, kemudian kita ini sekarang ini disuruh iktikaf di masjid. Nah, pertanyaan saya, muhasabah itu dari 3 kasus tadi, ya, apakah harus di masjid, boleh di tempat-tempat sunyi seperti itu, atau juga mungkin boleh juga di rumah, yang mungkin suasananya kalau puasa malam ini lebih sunyi dibandingkan kalau kita di masjid. Ya, kan intinya adalah kita menyambungkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Hanya saja kan kalau di rumah nggak dapat pahala sunnah itu. Kan kalau itikaf di masjid kan dapat pahala sunnah. Lah, kemudian saya mencoba bagaimana dengan yang di tempat-tempat di gua atau seperti Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu sama Nabi Musa itu. Apakah iya di zaman yang sekarang ini kita juga jika perlu bermuhasabah seperti itu, yang penting mendapatkan satu suasana yang sangat sepi sehingga hati dan pikiran tadi bisa nyambung. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Gancang. Silakan Pak Budi. Iya. Gimana? Ini Pak Gancang. Entah kalau tadi saya langsung saja katakan muhasabah di rumah sebelum tidur, sambil tiduran ingat-ingat kesalahan, ya, keburukan. Itu kalau emang diinginkan adanya suasana sepi sehingga kita bisa langsung, ya, secara batin, ya, berhubungan dengan Allah. Memang kalau di rumah apalagi sambil tiduran itu tidak pas, ya. Nah, kalau menurut saya khusus di bulan Ramadan ini, kalau kita iktikaf itu memang dianjurkan. Cuma kalau seperti kita tahu, saya juga beberapa kali ikut iktikaf, tahun ini enggak, itu memang suasananya enggak, yang dikehendaki Pak Gancang itu tidak tercapai. Ya, karena banyak orang, apalagi pas 10 hari terakhir ini penuh masjid, itu ke suasana itu tidak tercapai. Dan juga saya katakan tadi kan, ada yang dipimpin oleh ustadz, padahal kita maunya kan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang bersifat umum yang terjadi. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau memang bisa ditemukan tempat yang sunyi di rumah, ya silakan di rumah. Walaupun mungkin kita pilihlah di luar Ramadan. Itu kan usaha muhasabah itu nggak dibatasi hanya di Ramadan. Apalagi kalau kita punya suatu kesalahan, keburukan yang ingin kita perbaiki, ketemunya di luar Ramadan, ya kita muhasabah di luar Ramadan. Kalau menurut saya tuh Nabi Muhammad di Gua Hiro itu kan berkholwat, ya, katanya berkholwat, berenung. Nah, itu dia mungkin Nabi tidak memikirkan bagaimana kesalahan-kesalahan saya, keburukan saya, bagaimana saya. Itu yang dipikirkan menurut pendapat saya, itu Nabi itu sebagai pengamat sebetulnya. Sejak dia muda sampai umur 40, itu dia pengamat keadaan masyarakat sekitarnya. Jadi karena dia mengamati keadaan masyarakat, bagaimana ini masyarakat, nah itu dilakukan pendalamannya di gua, sekalian juga melakukan ibadah sesuai waktu itu ya, tidak berkholwat. Tapi karena apa ya, begitu turun dia banyak
Memang sih ini pendapat saja, cuma saya sering mikirnya begitu, konsep-konsep perbaikan umat itu mungkin didapat karena Nabi melakukan pengamatan begitu. Kemudian ya sama juga dengan Nabi Musa. Jadi menurut saya sih kalau bisa ditemukan tempat yang sunyi lebih baik, kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan jangan lupa itu ya bahwa di dalam keramaian kita bisa menemukan kesunyian. Nah, itu bahasa puitisnya. Di dalam keramaian kita bisa menemukan kesunyian, keheningan. Nah, kalau Pak Gancang bisa berada di dalam kamar sendiri, anak cucu ribut tapi bisa muhasabah, itu bagus sekali Pak Gancang. Jadi yang penting tujuannya kita tercapai, introspeksi, merenung, dan dengan menghubungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mungkin ada yang mau nambahkan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Andi, izin saya bisa? Siapa tuh? Silakan Mas Roni. Pak Roni. Roni. Oke. Sedikit mungkin nggak bertanya juga, tapi mungkin sedikit sharing juga terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Budi dan mungkin juga Mas Gancang. Jadi tadi tidur sebelum doa gitu. Sebetulnya dari aspek kalau tadi dari sisi Islamnya, tapi dari sisi sainsnya itu dari namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, ya. Itu sebetulnya kalau kita bicara mengenai tadi ada apa namanya muhasabah segala, itu memang yang seperti Mas Gancang itu dalam keadaan tenang, dan artinya kalau dalam ilmu sainsnya itu kita harus dalam posisi alpha. Nah, kalau seperti sekarang ini kondisi kita sadar, kondisi kita fokus segala macam itu ada di gelombang beta. Artinya kita keseharian kita tuh beta. Nah, ketika ingin melakukan kontemplasi atau kalau kita ingin muhasabah itu memang harus di alpha. Gelombang itu gelombang rileks. Dan Rasulullah itu melakukan hal-hal itu di tengah 2/3 malam terakhir. Nah, itu kenapa 2/3 malam? Secara sains itu memang di jam-jam itu adalah gelombangnya adalah alpha, dan kita mayoritas alpha di situ, sehingga tenang, rileks, bisa berpikir, atau kalau mau kita kontemplasi itu dilakukan di jam-jam itu. Di kala hujan itu juga diminta doa. Ternyata itu dalam keadaan hujan itu gelombangnya alpha. Nah, sama dengan di goa juga itu alpha. Nah, kalau theta di atas lagi itu lebih deep lagi, lebih dalam, itu biasanya dalam kondisi tidur. Nah, kalau pernah saya belajar di dalam NLP, saya pernah sesekali ikut pelatihan gitu ya. Salah satu ajaran yang di Islam itu ketika mau tidur itu kita berdoa sebetulnya. Nah, berdoanya itu akan sangat lebih powerful apabila kita dalam kondisi antara sadar dan setengah sadar. Disitulah kita letak berdoa, karena di situ menurut sainsnya itu bisa lebih masuk ke alam bawah sadar, karena sebetulnya gelombang kesadaran kita hanya 20% atau berapa gitu, yang di alam sadar 80%-nya itu gelombang bawah sadar, dan itu lebih kuat. Dan dunia terbentuk, kalau dari ilmu itu adalah terbentuk dari alam bawah sadar, 80 membentuknya itu. Nah, kurang lebih itu ya. Nah, kalau tadi disebut resistensi, kalau dalam konteks NLP itu sebetulnya mental block. Itu yang harus memang digedor ya, dihancurkan. Jadi dengan tadi yang seperti Pak Budi itu beberapa alternatif bisa dilakukan, walaupun sebetulnya juga untuk memastikan mental block ada beberapa metode juga ya kalau dalam ilmu sains di luar yang tadi Pak Budi sampaikan. Jadi kurang lebih itu sebetulnya ya ketika kita mau bicara mengenai muhasabah, kemudian apa istilahnya Pak Budi tadi, self talk. Self talk kalau saya bilang self talk, bicara dengan diri sendiri gitu ya. Kemudian mengenai tadi yang malam itikaf. Nah, memang itikaf tuh kalau di dalam ini nggak bisa dihindari, kalau lagi malam-malam gaji itu rame, itu sama dengan Masjidil Haram itu juga ramenya luar biasa. Nah, karena tapi disitulah letak tantangan kita, bahwa kita memang harus fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, tidak terpengaruh pada sekeliling, karena kita fokus untuk lebih mendekatkan untuk mendapatkan istilahnya Pak Emil itu melalui Lailatul Qadar. Itu mungkin ya itu hal-hal yang mungkin disrupsi yang harus kita coba singkirkan, dan kita fokus pada apa yang memang kita ingin capai.
Mungkin tambahan itu Pak Burdi. Iya. Terima kasih. Iya. Berarti ada gelombang alfa, ada juga gelombang alfa ya Pak ya. Iya, iya. Nah, gelombang lupa gitu. Alfa. Alfa. Orang lain menikmati gelombang alfa di 2/3 malam terakhir, ada juga orang yang gelombang alfa lupa untuk bangun di 2/3 malam. Gelombang alfa. Ya Pak Budi. Secara sains memang demikian. Dan juga BPS juga sudah mulai menyadari hal itu. Waktu saya masih di sana itu tahun berapa itu kan kita membuat ruangan khusus itu NLP, dan juga pernah ada pelatihan untuk orang-orang dari daerah itu NLP. Cuma NLP di situ diselingi dengan atraksi injak beling. Jadi orang yang sudah ikut NLP injak beling tidak berdarah ya. Begitu. Jadi memang kalau secara teoritis itu memang kita harus ya membongkar arsip-arsip pikiran kita yang ada di dalam alam bawah sadar. Itu kan yang membentuk yang tadi disebutkan mental block, itu memang harus dibongkar sehingga muhasabah itu bukan hanya ada di mulut. Jadi kalau kita sudah bongkar, itu apa yang kita renungkan tadi, apa yang kita koreksi, introspeksi dari diri kita, itu kita bongkar dan kita bisa ganti dengan mindset yang baru. Gitu. Saya kira itu saja dari saya sehingga kita mempunyai mindset yang baru. Setuju Pak Budi. Cuman ada sedikit melengkapi sebetulnya penjelasan dari dulu, penjelasan ada Pak Emil dan Pak Abuzar. Itu harus dilakukan secara kontinu Pak. Jadi variabelnya itu kontinu. Jadi tidak hanya sekali, tapi memang itu harus istilahnya apa ya, dirutinkan. Apa istilahnya tadi, rutin terus, karena kita kalau istilahnya Pak itu istiqomah Pak. Istiqomah, ya istiqomah. Jadi variabel kalau Pak Abuzar istilahnya kontinu bukan diskrit, dan itu direpetisi terus menerus tanpa henti sampai akhir hayat di kandung badan, kurang lebih seperti itu ya Pak Emil. Iya, betul. Ya itu mungkin. Karena Nabi juga bersabda, walaupun amal yang sedikit, tapi kalau terus lebih baik daripada yang banyak. Tapi sekali-sekali. Sekali-sekali. Oke. Pak Hasan, saya ingin memuaskan Pak Gancang tadi tuh. Kayaknya Pak Gancang masih koma. Silakan Pak Emil, ini diskusi terbuka Pak. Koma masih Pak Gancang itu. Jadi gini Pak Gancang, yang namanya muhasabah tadi, kalau kita belajar ilmu probabilitas itu diagram Venn-nya Pak. Diagram Venn-nya universal. Nah, gitu kata Pak Budi itu. Nah, muhasabah itu macam-macam. Gitu ya. Ada yang namanya tobat, ada yang namanya zikir, ada yang namanya halwat, ada yang namanya iktikaf tadi kata Pak Gancang. Tergantung kebutuhan apa yang mau kita ini. Karena hadis Nabi tadi mengatakan kullukum bani Adam khatta'un wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Tidak ada, seluruh Bani Adam itu tidak ada yang tidak berbuat salah. Ada nggak di antara kita yang tidak berbuat salah? Pasti nggak ada, kata Pak Budi. Nah, sebaik-baik orang berbuat kesalahan, selanjutan dari hadisnya tadi itu adalah dia taubat. Nah, kembali ingat gitu. Nah, taubat itu salah satu dari masuk di diagram Venn muhasabahnya Pak Budi tadi. Nah, sekarang di dalam muhasabah tadi itu bisa kita lihat nih di mana kita beradanya tadi. Masuk nanti teorinya NPL-nya Pak Roni tadi. Nanti masuk di surah Al-Isra ayat 80 tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Di 2/3 malam tadi itu Anda diharapkan Allah itu dekat dengan Anda, maka mintalah segala sesuatunya di sana. Nah, saya menyoroti itikaf yang Pak Gancang yang selalu kita lakukan di 10 hari terakhir. Kalau kita dengar ceramah UAS gitu, yang namanya itikaf tadi secara umum adalah kita berdiam diri di masjid. Itu definisinya Pak Gancang. Kenapa konsep definisinya ahli fikih tadi itu
kita berdiam di masjid karena masjid tadi itu adalah rumah Allah. Kalau kita berdiam diri di rumah kita, di gua, di kafe misalnya, ya itu bukan itikaf namanya Pak, lain lagi, masuk di diagram muhasabahnya Pak Budi tadi. Nah, ya. Dan itikaf tadi itu dianjurkan, ya, karena Nabi waktu itu rumahnya di samping Masjid Nabawi itu, di serambinya itu, yang sekarang kalau kita masuk ke Masjid Nabawi itu di Green Dome-nya itu, nah, di situ rumah Nabi dulu. Kan ada Babud Nisa. Nah, di situ rumah Nabi sebelahnya itu. Sampai-sampai Nabi itikafnya beliau tadi kalau di konsep definisi fikih tadi itu adalah kita tidak keluar dari masjid. Itu yang namanya itikaf. Tapi itikaf secara umum, kata UAS tadi itu, kita berdiam diri dan singgah di masjid, duduk, ya, entah apa kerja kita maupun melamun atau apa, itu sudah itikaf namanya kita itu. Ya, itikaf. Jadi kita sholat 5 waktu di masjid itu sudah itikaf namanya. Tapi itikaf yang khusus sekarang ini adalah kita tidak keluar dari masjid kecuali untuk, nah, bukan tapasul kata Pak Budi, ya kan, untuk sesuatu hal yang penting sekali. Ya, malah ada hadis Nabi di kala dia itikaf itu, itikafku ini lebih kecil nilainya daripada aku membantu orang yang kesulitan di luar. Jadi membantu orang yang kesulitan di luar tadi itu khairun min iktikaf, greater than. Nah, begitu ya menurut hadis Nabi tadi itu. Jadi kata Pak Gancang tadi, apakah itikaf tadi itu nilainya kok ribut segala macam itu? Nah, yang dipentingkan bukan ribut dan tidaknya itu. Mau nggak kita singgah di rumah Allah, melaksanakan apa-apa yang kita mampu, ya, kita amal apa, mau misalnya apa, mau sholat malam, mau baca Quran, mau zikir, atau mau ngelamun saja, atau menghadi-hadi seperti Pak Budi, hai Emil, kamu ini bajingan, gitu loh. Berani nggak kita? Nah, begitu. Itu yang dipentingkan di dalam itikaf tadi. Tapi kalau muhasabah secara umum kata Pak Budi tadi itu adalah kita mengetuk mental block kita tadi itu. Ya kan? Kita melihat nurani kita, bukan Siti Nurani ya. Siti Nurani dari mana sekarang di kita ya? Dari mana ya Pak Budi ya? Ya. Karena nurani kita tadi itu tidak pernah bohong. Nah, itu yang paling penting itu. Jadi yang hadis Nabi tadi mengatakan kalau kita berbuat salah, balik. Tanya ke hati nurani tadi. Hei, itu benar nggak yang tadi itu? Ya, kita kalau Pak Budi itu biasanya breaking news, gitu, kata Pak Budi itu biasanya kan. Itu breaking news benar nggak kira-kira gitu kan? Tapi ya karena kita nggak sanggup mengetuk hati nurani kita, ya lewat juga begitu loh. Ya kan, lewat juga. Nah, ini yang dimaksudkan dengan muhasabah secara umum tadi itu. Mampu nggak kita mengetuk, ya, hati nurani kita tadi itu sehingga sadar kita kembali dan balik. Nah, tuba tadi, taubat kita di sana tadi itu. Ya, begitu Pak Gancang. Nah, saya sangat link sekali nih pengajian Pak Budi ini dengan pengajian saya dan Pak Abu. Dan jangan lupa gitu loh. Usaha sekeras apapun kita, kata Pak Abu, jangan lupa musuh kita banyak. Jangan diabaikan musuh kita itu. Makanya saya sangat terkesan sekali dengan Pak Abu, ada musuh dalam selimut, ada musuh luar selimut. Itu ya, ada eksternal dan internal. Yang eksternal itu gampang dilihat itu, Pak Budi dengan saya gampang, dia menghindar dari saya. Ya kan? Kafe kelihatan kafenya. Yang internalnya ini, ya, itu sudah melekat di diri kita, yang kata Pak Budi, hawa nafsu tadi itu. Ya, dia tidak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Ya, ya. Jadi menjaga kemaluan tadi itu, setannya itu mengendalikan setan kemaluan itu yang maksud. Dan itu sudah ada solusinya diberikan oleh Allah tadi itu. Jadi memang cocok sekali pengajian Pak Budi ini dengan pengajian Pak Abu Zar, bahwa yang namanya resistensi tadi itu tidak akan berhasil kalau kita tidak bisa menghilangkan musuh dalam selimut tadi ini.
bukan menghilangkan, mengendalikan. Ya, kalau perlu, ya, yang namanya tazkiyatun nafs tadi itu, yang kalau kata Agim kan 3 aja itu. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari sekarang, dan apalagi yang kecil-kecil mulai dari diri sendiri. Nah, Pak Budi mengatakan tadi itu, kalau untuk menjadi orang muflihun tadi itu memang tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, harus berjamaah. Itulah pentingnya berjamaah tadi itu. Ya. Seperti kita mau menyapu sampah, ya, kalau kita menyapu dengan 1 lidi saja, sebatang lidi, susah kita. Tapi kalau lidinya kita kumpulkan menjadi 1000, diikat, nah, kita sapu sampahnya sehingga sampahnya bersih. Begitulah kira-kira jamaah tadi itu sangat penting. Nah, Pak Budi, saya tambahkan di buku kami yang akan datang ini, bagaimana akhir perjalanan kita mengklasifikasikan orang, Pak Budi. Apa tuh? Ada mengklasifikasikan. Jadi Pak Gancang ini, kalau Pak Gancang di bagian apa itu namanya klasifikasi itu di biro, konsep metodologi. Nah, gitu ya. Nah, itu ahlinya Pak Rahman itu, kita bagi habis manusia ini, Pak. Bagi habis, Pak, manusia tadi itu. Apa kira-kira terjadi di akhir perjalanan kita nanti? Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Di kurva normal saya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu, Pak. Nah, yang repot yang di tengah-tengah ini, Pak. Nah, apa klasifikasinya, Pak? Ada yang ke neraka dulu, nanti baru masuk surga. Ada yang malah dia harusnya masuk surga, nggak jadi masuk surga. Nah, itu yang kita bahas di dalam buku kita ini, Pak. Jadi nanti Pak Gancang, Pak Roni, dan Pak Bagus, nanti barangkali yang kajiannya Pak Abu Zar itu bisa dilanjutkan lagi. Tapi yang Pak Budi ini, resistensi ini adalah sangat penting sekali. Pernah ada Buya Hamka mengatakan bahwa yang namanya ringan dan stadium 3 tadi itu dilihat dari jawabannya, Pak. Kita tanya Pak Budi, kenapa Pak Gancang nggak mau sholat? Ya, kan? Karena Pak Gancang sudah sekolah di Australia ini, ya kan? Oh, saya malas, Pak. Nah, itu baru ringan tuh, bisa diatasi oleh Pak Budi itu. Ya kan? Tapi kalau Pak Gancang menjawab, buat apa itu sholat itu? Itu lihat orang Taipan 9 atau 12 kata Pak Budi itu ringannya. Nah, itu berat tuh, Pak. Ya, penanganannya juga lain itu. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti bisa menjadi orang musyrik dan munafik gitu. Ya, di klasifikasi kita tadi itu. Tapi kalau dia bilang malas, nah itu gampang itu. Mental bloknya kita hajar itu. Ibaratnya kita mukul setannya masih ringan. Tapi kalau yang tadi itu, walaupun jawabannya ringan-ringan seperti itu, tapi berat sekali setannya itu. Ya kan? Nah, itulah tambahan dari saya, Pak Pandi, Pak Hasan Pandi. Cuman tahun ini ada nggak haji, Pak Hasan? Ya, saya sama Pak Budi udah nggak bisa nih, di atas 60 udah nggak boleh ya Pak Hasan ya? Di atas 60 ya. Padahal kita pingin lagi nih berhaji ini, belum ini Pak, belum ada. Oh, belum jelas juga. Belum Pak. Kayaknya Pak Hasan ini yang harus turun tangan ini kayaknya. Ya, jadi Dirjen PKH, Pak. Gitu. Ya. Pak Budi, saya baca di Kamus Bahasa Indonesia dan nanya ke Ustadz juga. Yang muflihun ini, Pak, itu adalah fa'ilnya ya, Pak, pelakunya gitu. Isim fa'il. Kalau muflihin itu adalah objeknya, Pak, maf'ul. Nah, muflihun itu, Pak, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Munjid itu, orang yang beruntung dari segi waktu, Pak. Jadi dari banyaknya beramal dan waktu beramal. Ustaz, ya. Mau klarifikasi tadi. Ya Pak Gancang. Ini yang ada di hati harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkan aja Pak. Memang begitu Pak. Ada ahlinya. Yang pertama kan sekarang ini pandemi COVID. Jadi kita harus menjaga protokol kesehatan. Ke masjidlah kita. Di masjid ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker, ya kan? Ya, sehingga ada yang ngajak salaman, ada yang
bersalaman lah. Dan sebetulnya pakai masker, tidak salaman itu adalah ikhtiar, ya kan? Kemudian jaga jarak, sholat itu adalah ikhtiar supaya sehat. Tapi dari sisi keharusan, ya, kan kita itu sholat harus rapat, ya kan? Nggak rapat kan berarti kita nggak melaksanakan perintah Rasulullah tuh. Ya, di sini terus kemudian tadi karena situasi masjid di situ sudahlah saya sholat tarawihnya di rumah aja. Ya, padahal kalau di masjid kan 27 kali dan lain-lain. Ini ikhtiar untuk sehat. Kemudian tadi ya akhirnya berusaha menarik diri. Tidak sepenuhnya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah sama Rasulullah ini. Ya. Ini sebetulnya kan juga ada dasarnya ketika situasinya pandemi kan boleh-boleh saja. Tapi kan tadi hati kecil ini sebetulnya berontak. Tapi kalau berontak kok nek sakit, kira-kira itu. Ya, terima kasih. Itulah yang dimaksud dengan mental block tadi Pak. Jadi berhasil Pak Budi itu ya mengetuk hatinya Pak Gancang tadi itu bahwa sebenarnya gitu hati kecil saya itu pengen pergi Pak. Nah seharusnya menurut hadis Nabi itu istafti kalbak itu Pak. Tanyalah pada hatimu. Kalau hatinya Pak Gancang keras Pak, pergi Pak. Pergi Pak. Itu biasanya mengusir COVID-19 itu Pak. Ya nggak berani COVID-19 itu Pak. Dengan hati kita yang kuat dan teguh tadi itu Pak. Tapi kalau kita takut-takut Pak, nah itu dia justru malah mampir dia Pak. Ya. Nah, menurut ilmu fikih Pak Gancang, ya, hukum fikih syariah kita ini kalau di dalam darurat, Pak, itu boleh apa saja, Pak. Ya, termasuk yang haram kata Pak Budi bisa jadi halal itu. Kalau darurat, Pak. Siapa yang mengatakan darurat? Sekarang siapa yang mengatakan darurat Pak Gancang? Siapa? WHO, pemerintah, siapa Pak? Ya, dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Nah, kita ikut, Pak. Kita ikut karena kita ulil amri kita Kementerian Kesehatan. Mereka lah nanti yang berdosa kepada Allah mengatakan, kenapa sholat tadi jarang-jarang? Kenapa kita tidak boleh bersalaman? Padahal selama tangan saya bersalaman dengan Pak Gancang tadi, dosa berguguran, Pak. Apalagi COVID, Pak. COVID masa nggak berguguran? Dosa aja berguguran, Pak. Ya. Nah, tapi itulah hebatnya hukum fikih para ulama kita, Pak. Ya. Akhirnya kita harus menanyakan ke hati kita. Bagaimana hati kita? Ya kan, Pak Gancang. Semuanya itu baik, Pak. Tergantung dari mana kita melihatnya. Pak Gancang tahu 27 kali di masjid, tapi karena takut lebih baik di rumah. Nah, tapi kalau saya nggak peduli, saya pergi ke masjid, Pak. Supaya tidak berontak hati tadi, Pak. Nah, berarti kata Pak Budi resistensi tadi sudah berkurang sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi kalau resistensinya tadi itu tidak dikeluarkan seperti Pak Gancang, wah memang sakit kita jadinya. Ya, sakit kita Pak. Nah itulah yang dianggap sama Nabi tadi itu, bahwa hati nurani kita tidak pernah bohong Pak. Alangkah beratnya beban yang mengatakan darurat sekarang ini Pak. Biar nanti mereka yang ditanya sama malaikat Pak. Di mana daruratnya? Saya mendengar ceramah Ustadz Ihsan Tanjung Pak di masjid saya Pak. Dihajar kita Pak. Dihajar Pak. Nah termasuklah kita menolak di dalam hati yang benar tadi itu Pak. Itu adalah selemah-lemah iman. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Ya. Di dalam hati kita menolak, nah itu sudah cukup itu. Tapi itu adalah selemah-lemah iman dan tidak ada aksi dan reaksi. Itu Pak Gancang ya. Jadi jangan ditahan-tahan Pak. Ya, Bapak makanya kata Pak Budi tadi itu perlu bantuan orang lain. Gimana pendapat kita? Berdiskusi kita gitu. Gak ada masalah gitu. Jadi muflihun itu Pak Budi saya baca itu adalah kualitas dan kuantitasnya Pak.
kualitas dan kuantitasnya. Kemenangan kita tadi. Lawannya muflisun, Pak. Fulus, Pak. Bangkrut, Pak. Nah, tapi yang di surat Al-As, Pak, ya, illal ladzina amanu apa? Wal asri innal insana lafi khus. Nah, khasirun tadi, Pak, itu tidak bisa diperbandingkan dengan muflihun, Pak. Karena khasirun tadi itu adalah lamanya waktu, Pak. Makanya al-as, waktu asar, Pak. Lawannya farihin, Pak. Bukan farukin ya, Pak, ya. Farukin di mana sekarang, Pak Budi? Pak. Farihin, ya. Jadi khasirun lawannya farihun. Atau khasirin lawannya farihin, yaitu orang yang beruntung dari segi waktu. Kalau muflihun lawannya muflisun, orang yang beruntung dari segi kuantitas dan kualitas serta banyaknya amal. Itu yang saya baca, Pak Budi. Nah, kita mengulas di buku kita yang akan kita terbitkan ini. Akan kita terbitkan nanti. Mudah-mudahan Pak Roni kalau berkenan nanti di ini juga diundang juga Pak Abu Zar itu. Ya. Ini bukunya Pak. Nah, ini Pak. Nah, gitu. Bagaimana akhir perjalanan kita, ya. Dan Pak Budi ini sama gitu. Salah satu dari bagian dari bukunya, karena Pak Budi ini dulu di Ropek, Pak, Biro Kepegawaian. Gitu ya, jadi dia ada roadmap segala macam. Kalau kita nggak sempat kita membuat roadmap, cuman mengatakan bahwa jadikanlah setiap waktu di dalam hidup kita ini tidak sekejap mata pun berzikir kepada Allah, bermuhasabah, bernolak resistensi, membuka mental block kita, selalu berada di gelombang beta, walaupun kita sesibuk apapun. Nah, dengan kendala-kendala yaitu optimal. Kalau maksimal saja kendalanya kan banyak itu, ya. Nah, nanti ada titik belok kalau dibesar dari nol. Nah, ini optimal. Optimal tadi memperhatikan kendala-kendala masing-masing kita. Demikian Pak Gancang, mudah-mudahan ini kayaknya harus ketemu nih Pak Gancang. Ini rumah Pak Gancang ada hotel di belakang itu. Saya udah rindu juga ketemu itu. Ya kan? Kalau kita ini kan enak itu sambil ngopi-ngopi itu di rumah Pak Roni itu kan. Nah, itu Pak Hasan Pandi ini kan. Ngopi siang-siang sekarang. Boleh ngopi siang-siang nih sekarang ya. Itulah resistensi kita, Pak. Yang halal pun nggak boleh sekarang, Pak. Nah, bagaimana kita menahan resistensi tadi itu? Demikian Pak Hasan, ya tambahan kita. Pak Budi, demikian Pak Budi. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini waktunya yang terbatas ini. Pertanyaannya bisa nggak terbatas ini. Makanya kita harus ketemu Pak Gancang. Waduh. Ini usul aja sama Presiden diaspora nih, kumpul-kumpul kopi darat nih, biar ketemu. Ini pertemuan udara nih, kalau pertemuan darat nih ya. Makanya saya usul Pak Roni, bilang Presiden, setiap Sabtu berkah ini kita pergunakan, Pak. Jadi nanti kalau di luar Ramadan bisa agak santai sebelum zuhur misalnya, terserah aja. Yang penting Sabtu itu kita berilah istirahat kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mumpung masih ada waktu, nanya lagi. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Kalau undang saya itu salah karena banyak nanya. Nggak apa-apa, Pak. Bagus, Pak Gancang. Kita menjadi dapat pelajaran, Pak. Yang pertama, yang poin terakhir yang Pak Ustadz Emil tadi sampaikan kan itu Quran surat 51 ayat 56. Bahwa wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Nah, kemudian tadi cuman ada pertanyaan, ada yang mengganjal ini. Tadi kita itu nanti mau masuk surga atau neraka itu tergantung rahmat Allah, bukan tergantung ibadah yang kita lakukan. Ya. Ini kan berarti kan kita harus megang kunci. Kunci gimana caranya supaya Allah merahmati kita. Ya, itu saya kira itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa memperoleh kunci supaya Allah memberi rahmat kepada kita? Itu, terima kasih. Silakan Pak Budi. Pak Budi yang pesantren. Silakan Pak Budi. Nanti
Nanti ditambahin Pak. Terkaya oleh Pak Emil. Iya, saya juga memang sih tadi kita Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk liya'budun ya. Mengenai rahmat itu kita memang bukan karena usaha kita untuk masuk surga, itu kita mau jungkir balik sholat malam apapun, selama Allah tidak memberikan rahmat, kita tidak akan. Bentar, ada gangguan, ada tamu. Tamu mau buka puasa nih Pak Budi? Hah? Kok tamu ada buka puasa? Bukan, kita ada tamu, ada gangguan. Iya. Jadi saya pernah dengar ini, anak saya juga ngomong ini, bahwa surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau Allah mau memasukkan kita ke surga, masuk. Kalau tidak, tidak. Tapi kalau secara logika, walaupun atas rahmat Allah, tapi nggak mungkinlah Allah memasukkan seseorang ke surga atau menjebloskan orang ke neraka itu tanpa melihat amal ibadahnya. Ya, jadi rahmat tetap nggak mungkin kita hanya mengharapkan rahmat Allah, kemudian kita tidak melakukan apapun, kemudian rahmat itu turun. Jadi kuncinya tetap kita harus lakukan amal-amal ibadah yang baik, menjauhi larangan, menjalankan perintahnya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah itu nanti Allah yang menilai pantas atau tidak untuk masuk surga. Nah, rahmat itu bukan berarti seperti orang kasih hadiah. Ini rahmat, padahal kita tidak pernah melakukan. Memang sih itu menjadi hak prerogatif Allah. Dia bilang, "Mayasya, aku mau kalau rezeki kan Allah bisa memberikan rezekinya atau membatasinya. Tapi ini juga surga Allah bisa kasih, bisa tidak. Tapi kalau menurut saya tetap harus dilihat amal ibadahnya, dihitung. Begitu Pak, menurut saya. Jadi memang kuncinya nggak ada kunci otomatis gitu supaya langsung masuk surga tanpa membuat atau melakukan amal apapun atau hanya sedikit amalnya masuk surga. Begitu. Gimana Pak pendapat yang lain? Karena ini adalah materi Pak Emil waktu yang pertama kan ya? Iya. Ya. Pak Gancang nggak ikut waktu itu Pak ya? Saya juga nggak ikut. Yang pertama ya Pak. Yaitu ya, saya kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang karena kerjanya online menjadi 24 jam kadang-kadang. Ya, sehingga ketika pas ada rapat ya sudah terpaksa nggak walaupun dicolek Mas Bagus nggak bisa ikut, tapi alhamdulillah hari ini bisa ikut. Jadi kemarin itu kan udah saya ini kan ada tip dan triknya. Jadi hikmah rahmat dari Allah tadi itu harus dijemput Pak dengan ikhtiar tadi itu. Kalau enggak salah kita bukan golongan Jabariyah ya yang mengatakan bahwa Allah itu punya kekuasaan yang besar sekali sehingga kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kita juga bukan golongan Qadariyah. Qadariyah tadi itu kita petatang petenteng di hadapan Allah. Ya, bahwa ini atas usaha saya masuk surga ini Allah. Bukan begitu juga. Kita di tengah-tengahnya. Kita menggapai rahmat Allah, bahwa masuk surga tergantung dari rahmat Allah, maka kita mencari rahmat Allah tadi itu. Nah, itu yang ahlus sunnah wal jamaah tadi itu. Jadi Pak Gancang, yang namanya rahmat segala macam itu urusan dari Allah. Urusan kita adalah bagaimana kita berusaha menggapai rahmat Allah tadi itu. Nah, Pak Gancang tadi udah bagus itu pengetahuannya 5156 tadi. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Itu kalimat negasi namanya Pak Budi ya. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali ya beribadah kepadaku. Nah, ibadahnya tadilah yang kadang-kadang kita sempit Pak Gancang. Ya, ibadah tadi ada dua Pak, ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah.
Yang mahdah dari itu artinya ibadah khusus, Pak. Yaitu yang kita laksanakan sekarang nih. Sholat, puasa, haji. Yang ghairul mahdah lebih banyak dari itu, Pak Gancang. Selain dari yang khusus-khusus tadi itu. Malah dalam kehidupan kita, ghairul mahdah itu meliputi pekerjaan kita dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Kalau itu kita niatkan sebagai ibadah, Pak, bukan main itu, Pak Gancang. Di bukunya Pak Abu itu, ya, Pak Roni masuk di kantor PPATK, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ibadah, Pak. Ya, sudah mengetok resistensi yang kata Pak Budi tadi itu. Buka komputer, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nah, mau rapat, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nih, Bu, sholat duha. Buru-buru sholat duha. Ya, sampai kita menyingkirkan duri di jalan pun, kalau itu merupakan kita niatkan sebagai ibadah, yang cabang iman yang paling dasar, yang paling lemah pun itu merupakan ibadah. Jadi dengan cara kita melaksanakan ibadah mahdah dan ghairul mahdah tadilah kita menjemput rahmat Allah. Cuman masalahnya kata Pak Budi, jangankan yang ghairul mahdah, yang mahdah aja kita susahnya bukan main. Nah, tapi nggak apa-apa, kita pelatihan terus, kata Pak Budi ya. Kita pelatihan terus sampai kita menemui ajal. Yang namanya tahsin tadi itu di dalam belajar Al-Quran terus sampai kita mati, Pak. Gitu Pak Gancang. Jadi Pak Gancang jangan berputus asa, Pak. Ya, jangan-jangan Pak Gancang masuk surga duluan dari saya, Pak. Ya, nanti kalau Pak Gancang sudah di surga, Pak, tanya ke malaikat, Pak, mana dia Pak Emil, Pak Budi Purwadi yang di Bilimun itu? Setahu saya dia orang baik, Pak. Asal Pak Gancang udah di surga dulu, Pak. Dan ini masalahnya, Pak. Ya kan? Itu ada di surat Tur, Pak. Surat Tur tadi itu kita masuk surga itu dengan azwat kita, Pak. Dengan pasangan-pasangan kita, anak cucu kita. Yang satu dapat memberkahi yang lain, gitu, Pak. Jadi itulah gunanya kita bekerja berjamaah, kata Pak Budi tadi. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna. Hendaklah ada di antara yang menyeru, ya. Walaupun dia fardu kifayah, tapi dia hendak ada yang satu menyeru untuk kita berjamaah melawan setan. Begitu Pak Pandi ya, ini sudah mulai ini nih Pak Pandi ini. Ya Pak Gancang, aduh kita lanjutkan kayak Pak Gancang. Ya, aduh saya nambah ilmu saya dengan Pak Gancang ini nih. Bukan masalah masalah UNICEF aja nih Pak, bukan masalah migrasi yang diribukan Pak Sairi ini Pak. Ya, bukan masalah urbanisasi, salah itu, harusnya migrasi. Wah, saya menonton juga itu Pak Gancang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gancang. Silakan Pak Hasan. Ya, Pak Hasan. Terima kasih Pak Emil, Budi Purwadi, Pak Roni, Pak Gancang telah memperkaya diskusi kita pada sore ini. Yang tadi dimulai oleh Pak Budi menyampaikan tausiah tentang cara melawan resistensi diri untuk menjadi orang-orang yang beruntung, al-muflihun. Tinggal 6 menit lagi, namun sebenarnya sudah menjelang berbuka ya Pak ya? Iya. Ya, sudah menjelang berbuka. Jika diizinkan, saya akan mengakhiri diskusi, selaku moderator mengakhiri diskusi pada sore ini, biar tidak terlalu kemalaman juga. Terima kasih kepada seluruh peserta atas peran aktifnya, pada teman-teman diaspora yang telah menyediakan fasilitas, dan atas diskusi yang telah mencerahkan, yang sangat mencerahkan pada sore ini, dan kemungkinan kita sangat berharap ada diskusi-diskusi lanjutan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lain yang bermanfaat, dan kita semua berharap kita mendapatkan banyak manfaat dari situ. Amin. Ya,